Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita pertemuan perdana memulai membaca kitab lanjutan dari pembahasan ilmu nahwu. Karena kitab yang pertama yang kita ambil adalah matan Al-Ajurumiyah, tulisan dari Abu Abdullah Muhammad ibn Daud As-Sunhaji, yang lebih dikenal dengan Ibn Ajurrum, sehingga bukunya dikenal dengan Matan Jurumiyah. Maka kita lanjutkan buku kedua, masih tentang Matan Jurumiyah, tapi kita baca syarah supaya kita naik tingkat lebih luas lagi daripada sebelumnya. Jadi masih kitab sebelumnya, tapi ditambah pembahasan syarahnya, penjelasannya, supaya kita memiliki pemahaman yang lebih luas lagi tentang nahwu. Kita pilih, walaupun syarah Matan Jurumiyah itu banyak sekali yang mensyarah Matan Jurumiyah, tapi dalam bacaan kita syarah Matan Jurumiyah kali ini kita pilih kitab At-Tuhfatus Saniyah. Bingkisan atau hadiah yang berharga. Bisyarhil muqaddimati Al-Ajurumiyah fi qawaidin nahwi wal i'rab. Tuhfatus Saniyah dengan menjelaskan muqaddimah matan Jurumiyah dalam kaidah nahwu dan i'rab. Buku ini kitab At-Tuhfatus Saniyah, syarah Matan Jurumiyah, karya Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dia adalah orang Mesir yang bisa dikatakan dihabiskan umurnya untuk melayani ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan sorof. Tidak ada satu kitab bahasa Arab kecuali pasti dia syarah, jelaskan atau dia tahqiq. Dia beri catatan kaki. Mulai dari yang dasar sampai yang paling tinggi. Ini dia syarah Matan Jurumiyah, kitab dasar. Dia syarah kitab yang setelah ini nanti, Mutammimah Al-Ajurumiyah, dengan syarah yang sangat luas. Dia beri judul dengan Al-Kawakibud Durriyah, syarah Mutammimah Al-Ajurumiyah. Jadi Al-Jurumiyah ini nanti ada matan yang lebih luas lagi, disempurnakan. Sehingga semua bab nahwu ada.
yang kita baca setelah nanti buku ini. Kita akan membahas yang lebih luas lagi. Itu disyarat juga oleh Muhyiddin. Dia ta'liq juga kotur nada. Buku yang kita akan pelajari dia masuk dalam buku kelima. Terus dia ta'liq juga Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Dia ta'liq juga buku-buku nahwu yang sangat banyak. Ini Muhyiddin. Banyak karyanya di ilmu bahasa Arab. Dia ulama, dikatakan ulama belakangan karena dia lahir tahun 1318 Hijriah. 1318 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1440 43 Hijriah. 1400. Belum hidup, lahir 1300. Artinya belum lama ada penulis. Ulama belakangan dari ulama nahwu yang dia habiskan umurnya itu di buku nahwu karyanya terbanyak. Dan di buku sorof. Dia punya kitab sorof tersendiri. Judulnya Durus At-Tasrif. Iya. Kitab tersendiri. Yang lainnya belum syarah ta'liq. Catatan kaki atau dia jelaskan. Artinya ini penulis adalah memang ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Walaupun ada kritikan sedikit terkait dengan keyakinannya. Seperti nanti akan datang dalam pengertian kalam. Seakan-akan dari pengertian yang beliau bawakan itu menunjukkan bahwa beliau terpengaruh dengan pemahaman Asy'ariyah. Pemahaman Asy'ariyah. Nanti kita akan jelaskan saat datang kalam beliau mengarah ke situ. Tapi secara keilmuan dalam ilmu bahasa itu memang dia ahli di bidang ini. Dia ahli di bidang ini. Cukup menunjukkan keahliannya itu tadi. Tulisannya dalam bahasa sangat banyak. Saya katakan tadi ini buku di antara buah dari ilmunya. Dia syarah Matan Jurumiyah, syarah yang cocok untuk pemula. Syarah yang cocok untuk pemula. Setelah itu dia meluas di buku setelahnya. Tapi kita tidak baca nanti karena terlalu meluas. Di buku setelahnya. Di Kawakib Ad-Durriyah. Dia syarah 4 jilid. Buku ringkas tapi dia syarah 4 jilid. Tulisan. Iya. Ini buah dari ilmunya. Dia ta'liq. Dia kasih catatan kaki terhadap syarah Ibnu Aqil. Dia kasih catatan kaki terhadap syarah Qatur Nada. Terus dia kasih catatan kaki terhadap Awdahil Masalik ila Alfiyat Ibnu Malik. Ibnu Hisham dia syarah Alfiyat Ibnu Malik 4 jilid. Terus dikasih catatan kaki oleh Muhyiddin. Dikasih catatan kaki oleh Muhyiddin. Ini orang dihabiskan umurnya di ilmu bahasa. Ini pekerjaan tentunya tidak mudah. Iya. Kita saja bilang catatan kaki Matan Jurumiyah sudah hebat. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Ini banyak orang kasih catatan kaki semua buku bahasa. Semua buku bahasa. Dia meninggal
di Qaahirah, Mesir. Tahun 1393. Lahir 1318. Meninggal 1393. Berarti berapa umurnya? Siapa yang bisa hitung cepat? Jadi lahirnya di Mesir 1318. Meninggalnya juga di Qaahirah, Mesir 1393. Berapa umurnya itu? Hmm? Hmm? Apa Ilham? 75. Yakin? Sudah benar hitungannya itu? Hmm? Hah? Sudah benar hitungannya? Hmm? Alhamdulillah. Ya. Ini Muhyiddin. Ini secara singkat. Ini secara singkat biografi penulis. Tempat lahir, karyanya. Kita sebutkan karyanya supaya kita percaya akan apa yang beliau berikan nanti berupa faedah. Bahwa faedah yang beliau berikan itu berdasarkan penelitian. Berdasarkan apa? Penelitian yang panjang. Kita langsung masuk membaca muqaddimahnya Muhyiddin yang tertulis kalau dicetakan saya Muqaddimatus Syarih. Dicetakan saya. Yang ada tulisan beliau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa kafa. Sudah lihat semuanya? Kita mulai dari situ. Sudah antum buka? Sapri? Sudah lihat? Yang ada Alhamdulillahi wa kafa. Cetakan apa antum itu? Coba lihat. Antum cetakan apa? Coba buka sampulnya. Coba hulal. Banyak yang pegang hulal kan? Kalau di hulal halaman 29. Karena di awalnya itu pendahuluan percetakan. Kita tidak baca. Kita langsung pendahuluan penulis. Lihat di buku halaman 29. Ini yang cetakan hulal. Halaman 29. Sudah buka semuanya? Kalau di cetakan ini, cetakan saya cuma tupah saja. Bukan hulal yang saya pegang. Ya. Itu di halaman sama juga 29. Jadi beda cetakan tapi halamannya sama. Halamannya apa? Sama. 29. Dipahami kan? Jadi buka halamannya. Sudah? Jadi mulai dari situ kita pelajari. Karena sebelumnya itu cetakan muqaddimah dari percetakan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum mulai dengan basmalah. Itu Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Tentunya sebagaimana yang kita sebutkan di kitab sebelumnya. Ini mencontoh Al-Quran. Juga mencontoh Nabi SAW dalam menulis. Dan mencontoh para penulis. Mereka memulai tulisannya dengan apa? Bismillah. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha penyayang dan maha pengasih. Alhamdulillahi wa kafa. Setelah itu, setelah basmalah, beliau hamdalah. Memuji Allah. Ini juga mencontoh Al-Quran. Dan dalam Al-Quran setelah bismillah, maka alhamdulillah. Paham kan? Jadi beliau memuji Allah. Alhamdulillah
segala puji bagi Allah. Wa kafa, dan dialah yang mencukupi. Wassalamuhu, dan salamnya Allah ala ibadihi alladhina astafa, atas hambanya yang terpilih. Siapa maksudnya di sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendek sekali. Pendek sekali. Setelah beliau memuji Allah, maka beliau bersolawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, hada syarhun. Beliau ingin menggambarkan secara ringkas apa yang beliau akan sampaikan nanti ke depan. Beliau bilang, hada, ini adalah syarhun, penjelasan, wadihul ibaroti. Nanti kalau masuk kitab, anak akan kasih sedikit kenapa dibaca seperti itu. Tapi nanti di dalam. Ini baru di muqaddimah, hanya kita baca saja dulu dan menerjemahkan. Kata beliau, hada syarhun, ini syarah, penjelasan, wadihul ibarati, jelas ibaratnya. Ungkapan-ungkapan, kalimat yang digunakan itu jelas. Nanti antum akan lihat sendiri bagaimana jelasnya Muhyiddin dalam menjelaskan matan jurmiyah. Zahirul isyarati, nampak isyaratnya. Nampak isyaratnya. Ketika beliau berkata seperti ini, maka itu jelas nanti, nampak bagi kita yang membaca dan mendengarnya. Danil kitab. Iya, dekat kitabnya, tempat untuk memetiknya. Maksudnya ini mudah diambil, dipahami. Maksudnya mudah dipahami. Kathirul as'ilati wat tamrinat. Banyak pertanyaan dan latihannya. Hanya saja nanti kita tidak baca pertanyaan dan latihannya. Karena kita fokus pada faedah nahwunya. Karena pertanyaannya nanti di murojaahnya kita. Kan kita kan murojaah setiap hari. Kita mengulang pelajaran yang diambil hari ini besoknya. Jadi kita tidak baca pertanyaan penulis. Juga kita tidak baca latihan penulis. Paham kan? Walaupun latihan dan pertanyaannya banyak setelah pembahasan. Cuman kita tidak baca. Qasattu bihi, saya niatkan, qasad maksudkan. Saya maksudkan, bukan saya. Saya maksudkan bihi dengannya az-zulfa, kedekatan. Ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tulisan ini beliau hanya ikhlaskan untuk Allah. Bitaisiri fahmi, dengan taisir, mempermudah, pahami, memahami, al-muqaddimati al-ajurumiyah, untuk mempermudah pemahaman muqaddimah jurumiyah, mempermudah pemahaman muqaddimah jurumiyah, yaitu matan jurumiyah. Ala sigorit tolabah, Masya Allah, di atas para pelajar kecil pemula.
Jadi ini tulisan boleh letakkan untuk pemula. Iya, makanya cocok untuk kita pilih. Ini untuk sigor atau labah. Pelajar-pelajar kecil. Bukan kecil di umurnya. Maksudnya pelajar yang baru saja tumbuh dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu. Li'annahal babu. Kenapa? Beliau menjelaskan, mempermudah matan jurumiyah ini kepada penuntut ilmu yang masih pemula. Li'annahal bab. Karena dia adalah pintu. Ini pintu. Iya. Ila tafahumil arabiyah. Untuk memahami bahasa Arab. Kalau antum nanti mampu memahami ini kitab Tufah. Bersamaan dengan sebelumnya matan jurumiyah. Kalau matan jurumiyah kan sudah aman. Antum sudah paham kemarin. Nanti tinggal lanjutannya ini apa tuh? Tufahnya, di penjelasannya. Maka akan terbuka pintu bahasa Arab. Dengan matan jurumiyah kemarin sudah sedikit terbuka. Tapi di sini lagi akan terbuka. Lebih lebar lagi itu pintunya. Iya. Sambil nanti insya Allah. Sebagaimana anak katakan. Mulai besok. Anak katakan tadi kita mempraktekkan yang kita tidak telah ambil sebelumnya. Kenapa saya baca dhamma, kenapa saya kasroh, kenapa saya fathah, kenapa saya sukun. Itu nanti kita praktekkan di sini. Itu kita lakukan selama buku sorob belum selesai. Kalau sorob selesai, maka kita tidak praktek itu di sini. Kita praktek di buku setelahnya. Di sorob. Jamnya sorob kita ganti dengan praktek baca kitab. Jadi kalau sudah selesai sorob, baru kita di sini fokus nahwu, di sana fokus praktek. Tapi selama belum dapat itu, supaya tidak hilang ilmu nahwunya sebelumnya, sebelum datang latihan, maka kita sambil praktek di sini. Nanti saya kasih tahu kenapa saya baca dhamma, kenapa fathah, kenapa kasroh. Jadi ini belum katakan ya, ini adalah pintu untuk memahami bahasa Arab. Allati yang dia adalah lugotu bahasanya. Sayyidina pimpinan kita, junjungan kita, wa maulana dan maulanya kita, kekasihnya kita, orang yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar bahasa Arab berarti kita mempelajari bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau antum ndak mau pintar baca kitab, maka dengan mengetahui ini adalah bahasanya Nabi Muhammad SAW, kita mengaku sebagai pengikutnya, maka harus mempelajarinya. Karena tidak kita bisa pahami ucapan pengikut kita yang kita ikuti kalau tidak pahami kaidah dan arti ucapannya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat Allah atas beliau. Wa ala alihi atas keluarganya. Wa sahbihi atas sahabatnya. Wa sallama dan salam juga kepada beliau. Walugotul kitabil aziz. Dan ini juga di samping bahasanya Nabi kita. Dia juga bahasanya Al-Quran. Bahasanya kitab yang mulia. Bahasanya Al-Quran. Artinya dengan belajar bahasa Arab berarti kita belajar bahasanya Quran. Bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa kitab yang paling utama. Kitab yang paling mulia. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada apa? Al-Quran. Wa arju. Setelah itu beliau berkata, saya berharap. Saya berharap. An astahiqqa bihi ridallahi.
Saya berharap, saya berhak bihi dengan sebab ini mempermudah penuntut ilmu untuk memahami ini bahasa Arab. Dengannya saya berhak mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah. Ini niat dari penulis. Tujuan dari tulisan ini mendapatkan ridho Allah. Fahuwa khairu ma as'a ilaih. Dan dia adalah yang terbaik apa yang saya berusaha kepadanya. Usaha terbaik adalah usaha ketika kita mau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah usaha terbaik. Kemudian beliau tutup dengan doa yang beliau iktibas. Beliau ambil dari ayat Al-Quran. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rob kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Dan hanya kepada Engkau kami kembali. Dan hanya kepadamu kami kembali. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Wahai Rabbku, ampunilah saya, kedua orang tuaku, dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya perhitungan. Itu pada hari kiamat. Itu pada hari kiamat. Ini pendahuluan dari penulis At-Tuhfatus Saniyah. Penulis At-Tuhfatu As-Saniyah. Setelah itu, beliau memberikan pengetahuan kepada kita hal-hal yang perlu kita tahu sebelum masuk di pembahasan ilmu nahwu. Beliau berkata, al-muqaddimat, beberapa pendahuluan. Ini disebut al-mabadi. Hal-hal yang awal kita harus tahu sebelum kita masuk. Yang beliau ingin sampaikan di sini adalah ta'rifun nahwi, maudu'uhu, samaratuhu, nisbatuhu, wadi'uhu, hukmu syari'i fihi. Ini perhatikan. Yang kita akan baca sekarang adalah ta'rifun nahwi. Pengertian nahwu. Iya. Beliau sebentar akan berikan kepada kita arti ilmu nahwu. Itu yang pertama. Yang beliau akan jelaskan. Yang kedua, maudu'uhu, pembahasannya. Pembahasannya. Apa yang dibahas dalam ilmu nahwu nanti? Yang ketiga, samaratuhu, hasilnya, buahnya. Kalau kita nanti sudah belajar nahwu, buah yang kita dapat apa? Iya. Yang keempat, nisbatuhu, penyandarannya. Ini ilmu disandarkan kemana? Nah, ini yang kita pelajari. Ujung penyandarannya kemana? Yang kelima, wadi'uhu, pencetusnya. Pencetusnya. Yang pertama sekali mengarang ilmu nahwu, siapa? Ini juga penting kita tahu. Ini terkait dengan sejarahnya. Sejarah awal muncul ilmu nahwu ini kapan dan siapa yang meletakkannya? Terakhir beliau akan sampaikan kepada kita hukmus syari' fihi,
hukum, syariat, fihi padanya. Apa hukum syariat mempelajari ilmu nahwu? Iya kan? Ini juga penting kita tahu. Supaya kita tidak bermudahan, tidak bermain-main dalam mempelajarinya. Karena kadang kita akan bermudahan kalau tidak tahu hukumnya. Iya kan? Sebagaimana hal-hal yang lain, kalau kita tidak tahu ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, kita akan bermain-main. Sama dengan mempelajari ilmu nahwu. Kalau kita tidak tahu hukumnya, kita biasanya tidak terlalu peduli terkait dengan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari. Tapi kalau kita tahu ini penting, maka kita akan peduli dan semangat. Ini hal-hal yang harus ditahu sebelum kita belajar. Sekarang beliau katakan at-ta'rif, pengertiannya. At-ta'rifu, pengertiannya. Kalimatu nahwu tutlaku fil lugatil arabiyyati ala iddati ma'anin. Ingat ini awal begini saja yang susah ya, yang lambat. Awalnya saja yang lambat. Apalagi nanti antum sudah dikasih tahu kenapa dibaca begitu. Nanti antum tidak repot lagi di harokati. Dan antum akan sudah tahu kenapa dibaca di harokati seperti itu. Ini awalnya saja yang lambat. Kata beliau kata, kalimatu kata. Kalimatu artinya kata. Nahwu, kata nahwu, tutlaku digunakan, dipakai fil arabiyah, fil lugatil arabiyah, dalam bahasa Arab, ala atas iddati ma'anin, iddah beberapa ma'anin, makna. Beberapa makna. Kalimat nahwu digunakan dalam bahasa Arab atas beberapa makna. Minha, di antara maknanya, al-jihatu, bermakna arah. Jadi nahwu itu bisa diterjemahkan jihad, arah. Iya. Tahu arah ya? Beliau contohkan dalam kalimat supaya lebih dipahami makna ini. Takul, kamu berkata, dahabtu nahwa fulan. Dahab pergi, tu saya. Fulan si fulan. Nah jihad, arah. Berarti saya terjemahkan, dahabtu, saya pergi ke nahwu si fulan. Apa artinya di sini nahwu? Ai, yaitu jihatuhu, arahnya. Jadi saya langsung terjemahkan, saya pergi ke arah si fulan. Apa maknanya? Ini makna nahwu yang pertama. Wa minha, diantaranya, ini makna yang kedua. Sekaligus yang ketiga karena mirip, sinonim. Asyibuhu wal mitlu. Serupa dan semisal. Jadi nahwu itu bisa bermakna mithl, contoh. Makanya sering dibilang nahwu, contohnya bukan nahwu secara ilmu nahwu. Ini bermakna bahasa. Serupa. Lihat, takul, kamu katakan Muhammadun nahwu Ali. Muhammad nahwunya Ali. Apa artinya ini? Muhammad serupa, mirip dengan Ali. Apa makna nahwu di sini? Ai sibuhuhu wa mitluhu. Yaitu serupa dengannya, semisal dengannya. Ini makna nahwu.
yang kedua, sekaligus yang ketiga. Secara bahasa. Kalau secara istilah, menurut istilah ulama nahwu, apa itu nahwu? Kalau mereka bilang ini ilmu nahwu, apa maksudnya? Belum kasih tahu. Waktu telaku kalimatu nahwu istilahil ulama'i ala al ilmu bil qawaidi allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyati fi hali tarkibiha minal i'rabi wal bina'i wa ma yatba'u dzalika. Ini pengertian nahwu secara istilah. Kata beliau, wa tutlaku, dan digunakan. Tadi ana sudah terjemahkan kata tutlaku. Jadi ketika antum dapat kedua kali, jangan ditulis terjemahannya. Kembalikan pandangan antum di yang pertama, yang antum tulis. Itu caranya supaya terhafalkan dengan tidak sengaja. Jadi tidak semuanya terus ditulis. Kalau sudah lewat, kata itu jangan tulis. Untuk memancing kita untuk melihat kembali. Paham ini? Tutlaku tadi sudah saya terjemahkan. Digunakan. Kalimat sudah saya terjemah tadi. Kata. Nahwu. Fi dalam istilah. Ini sudah bahasa Indo. Bahasa Arab sama dengan bahasa Indo. Istilah. Dalam istilah ulama. Sudah bahasa Indo juga. Ala atas. Al ilmu. Nahwu adalah ilmu. Bil qawaid dengan qaedah. Qaedah. Allati yang yu'rafu dikenal. Diketahui. Biha dengannya. Ahkam. Jamak dari hukum. Dikenal dengannya hukum. Hukum. Awakhir. Akhir. Al kalimat. Kata. Jadi adalah ilmu yang berisi qaedah yang dikenal dengannya hukum akhir kata. Al-Arabiyah, bahasa Arab. Kalau antum belajar ilmu nahwu, maka antum akan mengenal harokat akhir setiap dari kata bahasa Arab. Fi dalam hal keadaan tarkibiha, tersusunnya. Jadi ketika kata bahasa Arab disusun, dibuat kalimat, antum akan tahu harokatnya. Lewat ilmu nahwu. Minal i'rab, berupa perubahan. Wal bina, atau binanya, tetapnya. Dengan ilmu nahwu antum bisa katakan, ini kata berubah. Ini kata tidak berubah. Ini kata mabni, ini kata mu'rab. Dipahami ini? Dengan ilmu nahwu. Wa ma yatba'u dzalik, dan apa-apa yang ikut dalam hal tersebut. Semua yang terkait dengan hukum akhir kata itu akan dibahas dalam ilmu nahwu. Sampai nanti perubahannya itu ada nampak, ada tidak nampak. Paham kan? Perubahannya itu ada yang berubah dengan harokat, ada yang berubah dengan huruf. Paham ini? Itu semua akan dibahas. Itu semua akan dibahas. Ini pengertiannya. Berikutnya kata beliau, al-maudu'. Apa tadi maudu'? Pembahasannya. Kata beliau, wa maudu'u ilmin nahwi,
dan wakan dan maudhu pembahasan ilmu nahwu, pembahasan ilmu nahwu al-kalimatul arabiyah, kata-kata bahasa Arab. Ingat, jadi yang kita bahas itu kata-kata bahasa Arab, bukan bahasa kita. Bukan bahasa Indo, bukan bahasa Inggris. Paham kan? Yang dibahas dalam ilmu nahwu adalah kata-kata bahasa Arab. Dari sisi apanya? Karena sorof juga membahas kata bahasa Arab. Sorof. Kalau nahwu apa? Dari sisi apa? Kata beliau, min jihatil bahsi, dari sisi pembahasan. Dari sisi pembahasan, an ahwaliha al-madkuroti. Tentang keadaan-keadaannya yang disebutkan tadi di pengertian. Itu berupa bina, berupa i'rab dan bina. Itu yang dia bahas. Tentang keadaannya yang disebutkan. Yang disebutkan ini kembali tadi ke i'rab dan bina. Itu yang dia akan bahas. Ini kata mu'rab enggak? Ini kata mabni. Terus kalau dia mu'rab, apa tanda i'rabnya? Kalau dia mabni, apa tanda mabninya? Paham ini? Itu yang dia bahas. Itu yang dia bahas. Dia enggak bahas ini pecahan dari mana. Enggak dia enggak bahas itu. Nah, ini kata asalnya tadi apa, kemudian jadi ini. Enggak bahas itu dia. Dia cuma bahas sesuatu yang sudah jadi. Sesuatu yang sudah jadi. Kosakatanya. Dia hanya menyinggung huruf terakhirnya apa. Itu nahwu. Kemudian berikutnya as-samaroh. Buahnya. Hasilnya kalau kita belajar nahwu. Beliau berkata, wa samaratu ta'allumi ilmin nahwi. Dan buah ta'allum mempelajari. Ta'allum mempelajari. Ilmin nahwi, ilmu nahwu. Siyanatul lisan. Siyanah, menjaga. Menjaga. Al-lisan, ucapan. Anil kotok, dari kesalahan. Fil kalam, dalam berbicara. Al-Arabi, berbicara dengan bahasa Arab. Kalau antum belajar nahwu, maka pembicaraan antum tidak salah. Paham? Tapi kalau tidak belajar nahwu, akan hancur. Kalau kita berbicara Arab. Karena di nahwu lah, diatur susunannya. Ini di depan, ini di belakang. Terus ini harokatnya dhamma atau fathah atau kasroh. Di nahwu. Dengan belajar nahwu, hasil yang kita dapatkan adalah menjaga lisan kita dari salah. Ketika berbicara bahasa Arab. Makanya ini ilmu pertama dulu. Teorinya. Baru berbicara. Walaupun sebagian orang kadang mau langsung berbicara tanpa teori. Bagus. Bagus cepat berbicara. Tapi bahayanya nanti dia akan terbiasa berbicara salah. Tidak sesuai dengan kaidah. Dipahami kan? Bagus seperti itu. Kalau orang langsung mau bercakap, tinggal hafal kosakata, susunnya kita sendiri susun tanpa aturan. Paham kan? Iya. Di nahwu tidak. Dia mengatur dulu susunannya. Setelah itu kita datangkan katanya dan kita tempatkan di posisi yang benar. Makanya orang nahwu disebutkan oleh sebagian ulama jinnya bahasa Arab. Karena dia tahu ini salah, ini benar. Ini harokatnya ini seharusnya. Bukan itu. Iya. Ini yang disebutkan. Ini pertama. Menjaga kesalahan dalam berbahasa. Kedua,
wa fahamul Qur'anil Karim. Memahami Al-Quran Al-Karim. Karena Quran bahasanya bahasa Arab. Kalau antum belajar nahwu, maka antum akan paham bahasa Quran. Paham Quran. Wal hadithin nabawi. Dan antum akan memahami hadits Nabi. Karena kenapa? Nabi kita bahasanya apa? Bahasa Arab. Kita akan paham ucapan beliau kalau kita paham bahasa Arab. Nah, kalau ada orang mau paham Quran, mau paham hadits, tapi tidak belajar bahasa Arab, cuman dia mau paham, maka ini sama dengan orang yang mau mimpi tapi tidak tidur. Dia mau bermimpi tapi tidak tidur. Mau sekali mimpi tapi tidak tidur. Bisa enggak? Bisa enggak? Tidak bisa. Tidak ada orang bisa mimpi kalau tidak tidur. Nanti itu dia akan ada mimpi kalau apa? Tidur. Karena ini adalah sesuatu keharusan. Mau paham Quran, mau paham hadis, harus bahasa Arab dipelajari. Harus. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, sebagaimana juga nanti kita akan lihat di hukum syari'inya, itu belajar bahasa Arab bisa fardu ain. Bisa fardu kifayah. Yang jelas bukan sunnah. Dia antara fardu kifayah sama fardu ain. Dua saja. Nanti dibahas di hukum. Kata beliau al-fahaman sohihan. Dengan pemahaman yang benar. Kalau ada orang paham Quran tanpa bahasa Arab, pemahamannya tentunya akan cacat. Tapi kalau dengan bahasa Arab, maka kita akan memahami Quran dengan pemahaman yang benar. Alladaini huma aslu syariatil islamiyah. Alladain yang keduanya adalah aslu pokok syariat Islamiyah. Maksudnya keduanya di sini Al-Quran dan hadits. Itu pokok landasan syariat Islam. Wa alaihima madaruha. Di atas keduanya porosnya, madarnya, tempat berputarnya. Syariat Islam hanya berputar pada Quran, hadits. Ini wajib dalil Quran. Ini wajib dalil sunnah. Ini sunnah dalil Quran, dalil hadits. Paham kan? Ini haram Qurannya, hadisnya. Ini makruh Qurannya, hadisnya. Paham kan ini? Kalau antum berbicara syariat, maka pasti antum berbicara tentang Quran dan hadis. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Maka dengan mengetahui buahnya ini, berarti ilmu nahwu ini bukan ilmu yang sepele. Ini ilmu penting. Ini ilmu penting. Karena kita memahami dengannya apa yang menjadi poros syariat Islam. Iya, menjadi poros syariat Islam. Nah, sampai di situ dulu. Kita sampai buah. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ini untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan pertama. Besok kita baca lanjutan di berikutnya. Alhamdulillah. Bagi